Ya, kembali lagi di FM Podcast. Dan tolong maklumi suara gue yang agak-agak bindeng. Kenapa? Karena gue maksain untuk begadang ya. Sementara gue tuh nggak biasa banget begadang. Demi nonton final UCL, gue sengaja untuk begadang. Jadi ya, beginilah keadaannya ya. Kadang-kadang suka merer juga nih, ingus nih. Oke, kita mulai dengan ngomongin. Jadi ada satu coach yang YouTuber juga gitu, yang mana dia tuh bilang kalau, nggak bilang sih, isi statementnya itu, konteksnya itu semacam kayak kalau lo ingin menang lo harus main menyerang gitu, karena sedikit tim yang bisa menjuarai suatu kejuaraan, suatu kompetisi dengan taktik bertahan gitu. Tapi buktinya Real Madrid menang 5 kali ya. Jadi ini tuh tahun dimana statement sang coach itu dipatahkan, yang mana di Serie A tim gerasak gerusuk menjuarai, padahal ada Inter Milan juga yang katanya mainnya lebih sistematis, lebih ada patternnya gitu ya. Sementara di Eropa, di kancah Eropa, tim yang mainnya reaktif atau negatif football, ngandelin counter attack doang, juara 5 kali coy. Kalau dibilang Ancelotti miskin taktik sih, gue kurang setuju dengan statement miskin atau kayak taktik ya. Gue lebih suka taktik menyerang atau taktik bertahan sih, gitu aja. Kebetulan kalau Ancelotti yang dia tuh memilih untuk bermain dengan taktik bertahan gitu. Ya Liverpool taktiknya menyerang, karena udah kelihatan ya dari statistik juga, kelihatan banget kenapa bisa dibilang Real Madrid bertahan atau menyerang. Ya dari statistik, Liverpool shots totalnya itu 24, on target itu 9, sementara Real Madrid itu 4, shots on targetnya 2. Terus possession juga kalah gitu ya. Passing akurasi juga Liverpool lebih akurat, sementara Real Madrid beda dikit, Liverpool 88, Real Madrid 82. Jadi gue sih lebih suka mengatakan seorang pelatih itu taktik bertahan atau menyerang, karena parkir bis, ngadain counter attack doang, reactive football, negatif football, segala macam itu tuh kan part of taktik gitu. Jadi gue nggak bisa bilang mentang-mentang pelatih itu cuma bisa main bertahan, gue bilang itu miskin taktik. Jadi menurut gue itu tidak fair gitu ya. Tapi selebihnya itu balik lagi ke konteks ya. Buat gue itu buat gue, buat yang lain ya terserah gitu. Real Madrid main dengan lebih direct. Ya mau gimana lagi, kalau lu main bertahan lu harus main direct gitu, lu nggak bisa main build up karena lu ngandelin counter attack gitu. Ditambah lagi kan Liverpool itu pressing ya, mainnya gegen pressing, yang mana kecil kemungkinan untuk suatu tim bisa build up ketika di press dengan banyak pemain 5-4 orang ya. Oleh karena itu main direct itu adalah solusi. Kebetulan Real Madrid memiliki dua pemain tengah yang cerdas, yaitu Kroos dan Modric. Itu sentral banget, Modric umpan panjangnya akurat, Kroos juga umpan panjangnya akurat. Memiliki dua sayap yang kencang banget, yaitu Vini Jr dan Valverde. Main short passing ya, kelihatan beberapa kali Real Madrid main short passing, tapi itu antara Benzema dan Vini doang, makanya gampang kebaca. Vini dibungkus sama Konate ya. Yang mana gue pernah bilang di video sebelumnya yang ngomongin soal Ancelotti doang, yang mana banyak fans Real Madrid sebel dengan statement gue. Ancelotti doang. Gue sih nggak akan tarik kata-kata gue ya. Di final ini Don Carlo emang hebat banget, tapi ketika lawan City itu dia dibungkus sama City coy. Bener-bener luck dan mental gitu ya. Di menit akhir dia bisa mencetak 2 gol. Di menit akhir loh, di menit-menit akhir 88 sampai 90-an. Berhasil mencetak 2 gol, yaitu dari Benzema dan Rodrigo dari asal-asal crossing ke depan aja gitu. Yang salahnya dari City itu kan membiarkan Real Madrid melakukan umpan crossing. Udah jelas kalau Real Madrid dikasih ruang, determinasi itu tinggi banget pemain tuh, keinginan untuk menangnya itu tinggi banget. Jadi di semifinal tuh Manchester City kayak ngasih makan kelebihannya Real Madrid gitu. Tapi di final ini gue bilang Don Carlo ini pinter. Kenapa? Karena Valverde ini kan natural posisinya itu seorang pemain tengah ya, tapi dia diminta untuk mengisi sayap di atas kertas. Valverde ini kenceng banget larinya, staminanya kuat banget. Jadi dia tuh bisa berperan untuk mengisi sayap ketika melakukan counter attack, tapi dia juga bisa menjagain si Robertson. Dia bisa ngejaga wingbacknya. Dan kita tahu Liverpool itu strongnya itu di wingbacknya kan.
Robo dan TAA itu umpan wipe crossnya tuh, atau whip crossnya sorry, whip crossnya itu mematikan banget. Yang mana ini tuh berhasil dibungkus sama Valverde si Robertson tuh. Beberapa kali Robertson melakukan run, soloran gitu, kekejar sama Valverde. Sama dua pemain loh, Valverde sama Carvajal ya. Carvajal tuh lebih ngejagain si Diaz. Diaz juga dibungkus sama Carvajal. Ngotot banget mainnya. Dikejar sama dua orang, dijagain sama dua orang. Sementara Valverde, kontribusi Valverde di area pertahanan juga itu gila banget sih. Terus akhirnya Real Madrid mencetak 1 gol. Dan menurut gue ini final yang membosankan ya. Gue sempat di video sebelumnya kan gue pernah bilang kalau yang masuk final itu antara Real Madrid atau Villarreal, salah satunya yang masuk final, maka final gak akan seru gitu. Gak akan seseru antara Liverpool melawan Manchester City. Gak akan seseru itu. Kebayang kalau finalnya Pool lawan City gitu, itu akan saling menyerang. Cuman ya ini tuh gue klasik banget gitu, kayak nonton sepak bola yang mana satu tim bertahan, yang satu menyerang, terus tim yang menyerang itu kebobolan, pada akhirnya tim yang bertahan itu bertahan sampai akhir. Jadi cukup membosankan sih menurut gue ya ini final ini, dan gue begadang begadang cuma lihat 1 gol. Ya memang seperti itu coy. Tim yang bertahan itu emang nyebelin ketika tim tersebut menang tuh gitu ya. Yang mana dia digempur abis-abisan sama Liverpool, tapi ya akhirnya yang menang tim yang bertahan. Emang nyebelin melihat fakta tersebut, tapi kan bertahan juga taktik, kita harus fair gitu. Dan kasihan banget ya yang ngefans sama Liverpool dan Inter di PHP-in. Selebihnya sih kenapa Madrid bisa menang, karena menurut gue kelebihan Carlo Ancelotti itu adalah dia berhasil memanage pemainnya, memanage ruang ganti gitu ya. Terlepas dari La Liga yang Barcelona lagi terpuruk, Atletico Madrid juga lagi jelek gitu ya. Terus sisanya itu Real Betis, Sociedad lagi naik-naiknya ya. Oleh karena itu Real Sociedad dan Betis bisa naik. Kenapa? Karena tim-tim besar di Spanyol tuh, di La Liga tuh lagi jelek-jeleknya gitu ya. Menurut gue untuk memenangkan Liga di La Liga tuh menurut gue itu karena tim lain juga nggak seperform itu. Terutama karena Barcelona yang mana rival terbesarnya Madrid itu lagi terpuruk juga, walaupun Madrid juga dibantai sama Xavi-nya Barca ya. Tapi manage pemainnya itu keren banget Ancelotti itu menurut gua. Manage ruang gantinya tuh keren banget. Terus mental juga ya. Ancelotti ini kan berpengalaman di UCL, bersama Milan juara berkali-kali tuh. Terus sama Real Madrid 1 kali juga ya waktu lawan Atletico Madrid, terus sekarang juara juga. Jadi artinya Ancelotti ini memiliki pengalaman menghadapi tim-tim di kompetisi sistem gugur kayak gini nih. Mirip sama Unai Emery. Unai Emery menurut gue bisa ke semifinal itu keren banget, bisa mengalahkan Bayern Munchen. Artinya dia itu bisa memanfaatkan momentum, di mana momentum ini sangat dibutuhkan di cup sistem gugur kayak gini nih. Memanfaatkan agregat nggak ada ya, misalkan home away gitu kan, home away performance gitu. Itu merupakan suatu ketelitian yang luar biasa. Secara mental Carlo Ancelotti ini sudah berpengalaman. Jadi lu bayangin aja, Real Madrid, skuad yang ada di dalam Real Madrid itu kan ada di zamannya Zidane juga gitu ya. Kroos, Modric, Benzema, terus Marcelo nggak main, terus Nacho mungkin ya, terus siapa lagi? Banyak lah beberapa pemain yang ikutan di zamannya Zidane, yang mana lagi sering-seringnya juara UCL juga. Ditambah Carlo Ancelotti yang sudah berpengalaman di UCL juga gitu ya. Jadinya ini tuh perpaduan yang sempurna. Pelatihnya pengalaman di UCL, pemainnya juga pengalaman di UCL. Kayaknya sulit untuk tim lain bisa menyamai rekornya Real Madrid ini. AC Milan aja yang rekor Champions League-nya terbanyak kedua ya, itu tuh lagi jelek-jeleknya gitu, bukan lagi jelek-jelek, sedang set up gitu ya. Jadi
susah sih menyaingi dominasinya Real Madrid, kecuali ada tim sekelas Barca-nya Guardiola zaman dulu gitu. Cuman ya kita lihat musim depan kayaknya lebih seru sih. Xavi udah mulai settle. Terus kita lihat performa Ancelotti di musim depan, yang mana Barca udah mulai merangkak stabil ya. Jadi kita lihat musim depan akan menjadi seru. Kalau prediksi gue sih kayaknya Ancelotti nggak akan lama ya di Real Madrid ya. Kayaknya kalau misalkan musim depan nggak works juga mungkin dipecat juga ya. Ya tapi kita lihat lah musim depan. Terus pemain Liverpool tuh kelihatan nervous di awal-awal ya. Kalau gue lihat dari mulai awal mereka jalan ke lapangan tuh, aduh, Sadio Mane udah nervous, terus Mo Salah juga udah deg-degan. Jadi ada Mo Salah dan tidak ada Mo Salah nggak ngaruh ternyata ya. Apa yang terjadi kalau seandainya Liverpool yang waktu Mo Salah dicederain itu, yang kalah 3-1 dari yang blundernya Karius itu, seandainya Karius tidak melakukan blunder dan Mo Salah tidak cedera, apa yang akan terjadi ya? Apakah sampai perpanjangan waktu, adu penalti, dan ada Ronaldo juga kan di situ kan? Kenyataannya sekarang tanpa ada Ronaldo, tanpa ada Gareth Bale yang di tahun sebelumnya di final yang sama gitu mencetak gol, Gareth Bale yang mencetak gol, terus Benzema, ditambah sekarang ada Mo Salah, itu ternyata tetap menang Real Madrid. Murni karena menurut gue kehebatan Ancelotti dalam, kayaknya sih Ancelotti di final tuh dia benar-benar menganalisa permainan Liverpool ya, yang mana ternyata Liverpool mainin sayap, mainin wingback gitu, sayap dan wingback gitu kan. Jadi ini murni kehebatan Ancelotti sih menurut gue sih. Mental, termasuk mental pemain juga, gue menguji para pemain juga ya. Semuanya ngasih performa yang luar biasa. Casemiro, Carvajal, terus Valverde, pemain bertahannya tuh cepet banget. Ditambah Alaba yang sangat memiliki determinasi sangat tinggi gitu. Itu gila banget sih. Terus Courtois, bacanya gimana, Courtois atau Courtios, gue Courtois lah ya, biar sama kayak orang lain. Itu God mode coy, God mode di FM itu ya. Kalau kiper udah ratingnya di atas 8, di atas 8,1 lah ya, lu nggak akan pernah bisa bobol kiper itu coy. Lu nggak akan pernah bisa bobol coy. Dan kalau gue lihat ratingnya Courtois tadi malam itu 9, gila sih. Kalau taktik lu pertahanan lawan tuh bisa dengan mudah lu bobol gitu. Ada taktik yang bisa menjadi solusi untuk melawan tim yang bertahan. Ada taktiknya gitu, yang mana itu pasti works gitu. Kemungkinan besar works gitu. Pertahanan tuh bisa dibobol dengan suatu taktik, tapi kiper yang God mode itu nggak ada obat coy, nggak ada, selesai. Gue juga bingung kalau jadi Jurgen Klopp ya di final tersebut ya, yang mana defendernya Real Madrid itu semuanya speednya kenceng banget, bola-bola atas nggak pernah berhasil, bola-bola bawah juga sering kepotong. Terus beberapa kali kesempatan besar sih kayak si Mo Salah, terus Naby Keita, terus sok-sokan pakai tendangan kaki luar dan ternyata bolanya terbang jauh. Itu sebenarnya kesempatan gede banget, expected goalnya tinggi banget. Pertahanannya kuat, kenceng, ditambah kipernya God mode coy. Itu nggak ada harapan sih. Itu nggak ada harapan sih. Courtois di sini tuh penghancur mimpinya Liverpool sih. Ini gila sih, gila. Ya, berarti kan itu tidak akan terjadi kalau pemain itu tidak memiliki keinginan untuk menang. Real Madrid itu secara mental udah menang jauh daripada Liverpool. Secara permainan mungkin Liverpool bisa membongkar pertahanannya Real Madrid ya. Terbukti di sini total shots-nya juga 24, on targetnya 9. Artinya Liverpool secara taktik tuh mendominasi gitu. Cuman secara mental jauh coy, jauh 5 tahun dengan Real Madrid. Kenapa? Oleh karena itu mungkin Real Madrid tuh nggak butuh pelatih yang attacking banget ya. Dan itu filosofinya Real Madrid kan
pelatih Real Madrid dari tahun ke tahun tuh gue jarang sih ngelihat pelatih Real Madrid yang attacking banget strateginya tuh gitu. Dan itu oke gitu, itu nggak masalah. Dari zaman Mourinho pun kan mainnya bertahan gitu. Apa yang terjadi jika Real Madrid dilatih oleh pelatih yang attacking banget? Nah, gue nggak tahu. Mungkin next kalau gue main di FM, gue akan coba mengaplikasikan itu. Tapi masalahnya adalah tim atau pelatih yang bisa melakukan taktik attacking yang bagus banget itu biasanya nggak jago memanage pemain bintang gitu. Dan biasanya pelatih yang jago memanage pemain bintang itu justru mainnya bertahan. Iya nggak sih? Lu lihat si Pochettino di PSG gagal kan dia kan. Ya, segagal-gagalnya pelatih di PSG tetap bisa juara gitu. Jadi Pochettino aja nggak sanggup yang bermain sangat stylish ya, modern football si Pochettino tuh. Pochettino aja nggak sanggup memanage pemain bintang gitu. Terus nanti kita lihat Erik ten Hag di MU ya, karena MU juga menurut gue bertabur pemain bintang. Guardiola di City, menurut gue sih City itu nggak banyak pemain bintang ya, tapi Guardiola membuat pemain-pemain situ menjadi bintang. Dulu tuh siapa sih yang tahu? Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, oke. Terus paling bintangnya City itu yang paling bagus tuh Aguero, tapi di akhir-akhir Aguero juga nggak kepake, makanya dijual ke Barcelona. Terus katanya kan Ibrahimovic tuh nggak suka dengan Guardiola gitu. Jadi kebanyakan pelatih-pelatih yang kayak taktik, gue bilang kayak taktik lagi, atau taktiknya entertaining gitu, entertaining football, biasanya pelatih tersebut tuh kesulitan memanage pemain bintang. Tapi biasanya sebaliknya gitu, pelatih yang memiliki kemampuan untuk memanage pemain bintang justru main lebih bertahan, dan itu terjadi di Real Madrid. Kayaknya sih Real Madrid tuh lebih butuh pelatih-pelatih yang bisa memanage pemain bintang dibandingkan lebih ngandelin taktik menyerang gitu ya. Tapi kita lihat di musim depan. Karena musim depan tuh benar-benar diuji nih kemampuannya Ancelotti membuat menstabilkan Real Madrid. Kenapa? Karena Barcelona udah mulai stable di musim depan ya. Udah mulai beli beberapa defender, udah mulai mikirin pemain tengahnya gitu, udah mulai mikirin menggeser Busquets. Jadi kita lihat di musim depan, guys, gitu ya. Cuman selebihnya congratulations untuk fans Real Madrid. Jangan bersedih hati untuk fans Liverpool karena ya permainan udah oke, mental doang gitu. Secara mental lu kalah telak, tapi it's okay. Katanya Jurgen Klopp udah ngebooking hotel untuk final tahun depan, jadi artinya dia pengen ke final lagi di UCL. Masih penasaran dia. Sadio Mane pergi, terus tapi Fabio Carvalho datang. Katanya Fabio Carvalho itu one of the biggest star in soccer right now gitu. Tapi di FM gak bagus-bagus banget. Tapi kita lihat pembelian Liverpool musim depan akan seperti apa. Katanya Mo Salah juga akan caw ya. Cuman gak tahu itu masih rumor. Yang udah pasti itu Sadio Mane. Sadio Mane udah ada penggantinya Luis Diaz, terus bakal ada Fabio Carvalho yang kayaknya akan gantiin Mo Salah. Terus kita lihat siapa lagi pemain yang akan dibeli oleh Liverpool. Katanya Liverpool pengen ke final lagi, cuman kita lihat aja nanti. Gitu. Apakah lawan Real Madrid lagi? Wah, bakalan seru banget sih kalau lawan Real Madrid lagi. Itu kesempatan kedua bagi Jurgen Klopp menambal kekurangan-kekurangannya Liverpool di musim depan. Semoga Liverpool nggak drop lagi ya. Ditambah lagi City udah beli Erling Haaland, jadi bakalan seru sih musim depan sih. Dan semoga PSG nggak dapetin apa-apa ya tahun depan ya. Semoga di Liga Perancis OGC Nice yang juaranya. Aduh gila sih ya, PSG ini sampah banget. Kayak orang yang bisa ngebeli semuanya dengan duit ya. Tapi sekali lagi selamat buat Real Madrid, jangan sedih buat Liverpool. Lu punya pelatih yang hebat banget, lu punya pemain yang memiliki work ethic yang hebat banget. Walaupun heartbreaking melihat si Van Dijk nangis gitu ya, tapi it's okay, itu namanya sepak bola, apapun bisa terjadi. Cuman ya selebihnya Jurgen Klopp is amazing coach di tahun ini gitu ya. Terima kasih yang udah nonton podcast FM Podcast hari ini. Nanti bakal ada video-video FM lagi.
Oke. See you in the next video.